Saudara, minimnya penerangan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Cito Senatun, dari tenda pengungsi di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ini saya tengah berada di salah satu lokasi pengungsian terpusat di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini kurang lebih terdapat 1.300-an warga yang mengungsi akibat tempat tinggal atau rumah mereka rusak terkena dampak gempa 7,7 skala Richter pada tanggal 15 Agustus tahun 2026 kemarin. Nah, seperti apa kondisi mereka ini bisa saya tunjukkan di tenda-tenda pengungsian. Nah, di sini kurang lebih ada 10 orang yang menempati tenda ini dengan fasilitas yang cukup minim. Nah, ini seperti ini bisa saya tunjukkan. Ada begitu banyak warga yang memang sejak hari pertama sudah datang ke tempat ini untuk mengungsi. Di tempat ini kurang lebih ada 10 orang yang harus menempati rumah tenda-tenda pengungsian dengan fasilitas yang sangat minim, terutama penerangan dan juga kebutuhan akan air bersih yang memang masih sangat kurang di tempat ini, karena mengingat masih banyak kebutuhan khususnya untuk anak-anak dan juga lansia yang memang ikut mengungsi sejak tanggal 15 kemarin. Pantau terus berita-berita tentang gempa yang terjadi di Pulau Flores pada tanggal 15 kemarin di Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Desa Tunggu Ramba di Kecamatan Aesesa, Nagekio, Nusa Tenggara Timur jadi salah satu lokasi terdampak parah akibat gempa. Salah satu korban bencana bercerita, ia dan warga desa lain masih tinggal swadaya yang mereka buat karena lokasi pengungsian yang jauh. Mereka pun berharap bantuan segera tiba di desa mereka. Setelah terjadinya gempa, ini Pak Sarif tinggal di mana? Tinggal di bawah kayu, Pak, di naungan begini, Pak, tidak ada. Belum ada bantuan sedikit pun belum ada, Pak, sampai sekarang ini, Pak. Berarti Pak Sarif sejauh ini masih tinggal di luar, begitu ya? Di luar, Pak, di luar. Ini Pak, lihat sendiri di pohon-pohonan saya. Belum ada tenda apa segala macam. Ya begini, tidak ada. Dari dinas belum ada turun, Pak. Tapi sejauh ini sudah ada bantuan yang masuk ke sini? Belum, Pak, belum. Biar dinas pun belum ada turun ke sini, Pak. Cuma hari pertama itu Kapolres dan Kapolsek yang turun. Cek cuma. Belum dinas mau kasih sumbangan ini tidak ada. Warga yang mengungsi di tenda bantuan dari Batalion Infanteri 834 WM mengaku belum berani pulang ke kampung karena masih ada gempa susulan. Berbagai bantuan sudah masuk, namun korban gempa masih membutuhkan air bersih dan juga MCK. Kebutuhan pokok kami adalah yang pertama air bersih, kemudian yang kedua ini kebutuhan ini MCK, kemudian dengan kebutuhan sembako. Ya. Kemudian Bapak, ini sudah berapa lama, berapa hari Bapak dan masyarakat di sini bertahan di tenda? Untuk sekarang ini sudah hari yang keempat. Hari yang keempat kami bertahan di tenda. Karena ketika kami pulang, belum sampai di rumah guncangan datang lagi. Kita pantau bagaimana kondisi terkini korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, sudah ada Cito Senatun di Kabupaten Manggarai. Selamat pagi Citos. Semalam Anda sempat menggambarkan kepada kami semua bagaimana situasi pengungsi di sana pada malam hari. Nah, kalau di pagi hari ini bagaimana kondisi mereka? Apa yang sampai saat ini masih dibutuhkan para pengungsi di sana, Citos?
Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang kalau kita melihat kondisi terkini di tempat saya melaporkan ini, yakni di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reok, yang memang paling terdampak dari gempa yang terjadi pada tanggal 15 kemarin, karena memang di tempat ini terdapat 18 warga yang meninggal dunia. Dan kalau kita lihat di tenda pengungsian ini, Adisti dan juga saudara, saat ini para pengungsi ada yang sudah tinggal di tenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan pihak kepolisian. Namun ada juga warga yang memang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian yang dibangun secara mandiri. Nah, kalau di belakang saya ini terdapat baru saja sejumlah anggota TNI datang dan membawa tenda yang akan dipasang untuk menggantikan tenda-tenda yang sudah dibangun oleh masyarakat secara mandiri itu. Dan untuk kebutuhan mereka sendiri, Adisti, memang sejak kemarin yang dikeluhkan banyak oleh para pengungsi ini adalah soal minimnya ketersediaan listrik, terutama pada malam hari, dan juga ketersediaan air bersih serta air minum. Karena memang banyak di sini warga yang berusia lanjut. Kalau kita lihat juga di sini begitu banyak hal yang dikeluhkan oleh para pengungsi, misalnya soal daerah yang sudah datang ke posko ini, karena memang kemarin Kapolri juga telah membawa sejumlah bantuan ke sini. Namun yang jadi kendala adalah soal distribusi dari bantuan yang sudah di-dropping dari pusat dan juga kabupaten ke lokasi ini. Nah, yang jadi kendala adalah semua masyarakat belum secara merata menerima bantuan yang mereka butuhkan, seperti bantuan makanan dan juga alas tidur serta selimut, karena di sini cukup rentan karena langsung warga langsung tegar dan juga ada yang terpalut. Oke. Oke, sampai saat ini itu artinya pengungsi masih membutuhkan sejumlah kebutuhan, salah satunya adalah ketersediaan air bersih, MCK, kemudian ada kebutuhan logistik, juga tentu saja kebutuhan bagi kaum rentan, salah satunya adalah lansia, ibu hamil, dan juga balita begitu ya. Kita harapkan pendistribusian bantuan bisa cepat, tadi sudah dikatakan bahwa tenda sudah tiba di pagi hari ini. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV, Citos Natun di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali, Citos.